Linda akhirnya membuka sosok Rivaldi alias Ucil, pelaku kasus Vina Cirebon. Linda bahkan mengaku diancam oleh Ucil setelah kesurupan arwah Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil atau Andika merupakan satu dari 8 pelaku kasus Vina. Dibanding lainnya, tindakan Ucil terbilang paling sadis. Terbaru, Linda mengaku kenal dengan Ucil. Ia kenal karena Ucil merupakan tetangganya dan kakak kelasnya saat masih SD. Saat Linda kerasukan arwah Vina sampai rekaman suaranya menjadi viral, ia mengaku mendapat ancaman dari para pelaku kasus Vina. Ancaman mengalir mulai dari BBM, Facebook sampai datang ke rumahnya. Padahal saat itu polisi sudah menangkap 8 pelaku kasus Vina. Menurut Linda, para pelaku masih memegang handphone meski sudah di dalam penjara. Ucil bahkan sempat menuliskan ancaman pada Linda dan saksi AF di akun Facebook-nya. Setelah sempat menghilang usai kisah tragis Vina diangkat ke layar lebar, Linda akhirnya muncul ke publik. Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan sosok yang kerasukan arwah Vina mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Usai diperiksa kurang lebih 4 jam, fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Kehadiran Linda ke publik ini sekaligus memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Vina, yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Fakta ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hubungan antara kedua remaja tersebut di tengah kisah tragis yang melibatkan mereka. Kisah Vina dan Eki yang menjadi perhatian publik hingga diangkat ke layar lebar telah mengungkap berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan dengan teman-teman terdekat. Dengan munculnya Linda, diharapkan dapat memberikan titik terang dalam memahami latar belakang peristiwa yang terjadi. Sementara, Linda mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurutnya, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Beredar di media sosial unggahan Facebook lama dari Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina yang telah 8 tahun buron. Peggy alias Peron mengunggah unggahan jelang beberapa hari sebelum insiden tewasnya Vina dan juga Eki. Dari capture gambar yang kini viral di media sosial, terlihat Peggy alias Peron mengisyaratkan berangkat ke Bandung untuk bekerja pada 12 Agustus 2016. Pada 11 Agustus, Peggy menuliskan bahwa ia dimarahi sang ibu karena tak kunjung berangkat bekerja ke Bandung. Sehari setelahnya pada 12 Agustus, Peggy kembali update status di Facebook dan menuliskan dirinya sedang berangkat ke Bandung, Jawa Barat. Kemudian pada 17 Agustus, Peggy menulis status dan menuliskan tengah mengais rezeki di kota orang. Hingga 24 Agustus, Peggy terlihat masih terus membuat status di Facebook pribadinya. Hanya saja setelah itu, Peggy terlihat tidak aktif menggunakan Facebook, termasuk pada 27 Agustus 2016 saat Vina dan Eki tewas dihabisi para pelaku.
Peggy kemudian tergambar mengunggah kembali status pada 1 September 2016, yang mana kala itu Peggy menuliskan bahwa dirinya kena getah atas sebuah masalah. Ayah Peggy, yakni Rudi, juga mengakui bahwa sang anak ada di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina. Rudi mengaku di malam pembunuhan Vina dan Eki, putranya Peggy sedang bersama dirinya. Dirinya saat itu mendapatkan borongan pada tanggal 13 Juli 2016 dan berangkat ke Bandung pada tanggal 17 Juli 2016. Sementara Peggy berangkat menyusul terpisah dari rombongan. Adik Peggy Setiawan dijadwalkan diperiksa polisi terkait penangkapan kakaknya pada Selasa 21 Mei. Adik Peggy yang diperiksa ini bernama Luciana, 20. Luciana informasinya akan menjalani pemeriksaan di Mapolres Cirebon Kota, Selasa, 28 Mei 2024, siang ini. Kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriani, katakan pemeriksaan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun, hingga menjelang waktu yang telah ditentukan, belum ada tanda-tanda pemeriksaan akan dilangsungkan. Seperti diketahui, pemeriksaan terhadap Luciana berkaitan dengan kakaknya Peggy Setiawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina. Pemeriksaan terhadap Luciana ini diduga akan menguatkan alibi Peggy Setiawan. Ternyata Linda kenal Ucil, pelaku kasus Vina. Diancam usai kesurupan, wajar dong saya takut. Linda akhirnya membuka sosok Rivaldi alias Ucil, pelaku kasus Vina Cirebon. Linda bahkan mengaku diancam oleh Ucil setelah kesurupan arwah Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil atau Andika merupakan satu dari 8 pelaku kasus Vina. Dibanding lainnya dalam isi dakwaan, tindakan Ucil terbilang paling sadis. Dilihat dari isi dakwaan, Ucil yang menusuk dada Eki dan menyabetkan samurai ke kepala Vina. Linda mengaku kenal dengan Ucil. Satu kenal, yang sudah di dalam. Si Rivaldi itu, kebetulan orang situ juga, kata Linda saat diwawancara Deddy Mulyadi. Linda kenal karena Rivaldi merupakan tetangga di rumahnya. Selain itu, Ucil juga merupakan kakak kelas Linda saat SD. Kita ketemu terakhir waktu SD. Waktu SD dia baik orangnya karena masih anak-anak, katanya. Vina dan Eki ditemukan tewas di Jembatan Talun, Cirebon pada Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2016. 3 hari berselang, Linda kerasukan arwah Vina sampai rekaman suaranya menjadi viral. Sejak saat itu Linda mengaku mendapat ancaman dari para pelaku kasus Vina. 2016 begitu kejadian dan viral, saya sudah mendapat ancaman, kata Linda. Ancaman mengalir mulai dari BBM, Facebook sampai datang ke rumahnya. Dari situ sudah ada ancaman di Facebook, BBM dan ada yang datang ke rumah, katanya. Padahal saat itu polisi sudah menangkap 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Menurut Linda, para pelaku masih memegang handphone meski sudah di dalam penjara. Pelaku di dalam pegang HP, pelaku sudah DLP pegang HP,